Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Apa kabar sahabat mekanik? Semoga dalam keadaan sehat walafiat, lancar rezeki, panjang umur. Satu tragedi ini ya. Tragedi bisa dikatakan ini tragedinya faktor alam, bukan faktor kesalahan dari pabrik ya. Ini faktor alam. Dan faktor situasi dan kondisi lah, lebih tepatnya ya. Lebih tepatnya ini pecah crankcase ya. Pecah crankcase. Jadi posisinya memang fatal, kejadian fatal, tragedi fatal, dimana mesin pecah. Penyebab yang sudah dan memang yang wajar terjadi atau yang sudah terjadi. Kejadian seperti ini disebabkan akibat dari adanya material tambahan di ruang bakar berbentuknya material air, sehingga mengakibatkan adanya kejadian seperti ini. Kalau bahasa kitanya atau bahasa teknisnya adalah water hammer, artinya palu air ya. Jadi air masuk ke bagian ruang bakar, masuk melalui filter udara biasanya ya. Jadi di sana itu menimbulkan adanya volume tambahan di ruang bakar itu berbentuknya air, karena air itu material paling keras di dunia ya. Jadi misalkan kena hantaman kompresi piston ya, jadi dia mencari di mana titik terlemah. Nah, titik terlemah di bagian piston atau bagian mesin adalah bagian stang piston atau connecting rod. Nah, lama kelamaan posisi karena benang ada di bagian ruang bakar itu ada material tambahan berupa material air. Nah, prosesnya terjadi benturan di sana. Karena posisi benturan piston di mana air posisinya masih bisa dikatakan padat, untuk piston tidak berisiko untuk jebol atau patah di bagian piston, tapi ini yang lemah di bagian stangnya atau tangkai pistonnya. Nah, ini posisinya bengkok, lama kelamaan patah. Prosesnya karena memang posisi kompresi itu tinggi, tidak langsung posisi habis kemasukan air itu langsung patah, enggak, tapi biasanya ada jeda sekitar 1 minggu ke depan baru terjadi ada patah di bagian stang piston atau water hammer terjadi ya, hasil atau efek water hammer terjadi. Jadi kondisi seperti ini yang harus dihindari ya ketika ada kejadian, misal contoh banjir ataupun ada selang yang istilahnya box filter bocor atau selang yang mengakibatkan adanya air masuk ke bagian box filter, segera dihindari ya. Apalagi musim hujan ya, jangan sampai kita uji coba motor dengan cara menerobos banjir, resikonya ya seperti ini ya. Jadi kejadiannya fatal. Ya, ini disampaikan ke para sahabat mekanik dimanapun Anda berada, ketika Anda melewati genangan banjir, hendaknya lah rekan-rekan menghindari genangan banjir tersebut, apalagi banjirnya sampai merendam ke bagian box filter. Itu yang perlu dihindari ya. Kejadian seperti ini sudah gimana lagi, nasi sudah menjadi bubur. Jadi kita harus melakukan pergantian crankcase atau blok mesin, kalau bahasa masyarakatnya blok mesin ya. Ini harus diganti total. Kondisi setelah kita melepas bagian frame atau rangka ya, kita spill dan kita lihat posisi mana saja yang kena ketika terjadi water hammer. Terjadi water hammer biasanya kenanya di bagian ini, di bagian crankcase, terus di bagian blok bagian dari silinder, karena posisinya patah di tengah, jadi otomatis dia berputar tanpa dari adanya piston ya, karena memang patah. Jadi dia langsung menghantam bagian-bagian terdekat yang sekiranya dia mentok atau berbenturan, jadi otomatis yang ada di sekitarnya langsung terhantam dan adanya pecah ya. Sekali lagi kami sampaikan ya, untuk kejadian water hammer ini bukan proses kejadian itu bukan karena kerusakan atau gagal pabrikan, bukan ya. Jadi karena adanya
faktor-faktor tertentu di luar dari produksi ya. Yang paling utama itu dari customer, kadang diantaranya, kadang siapa yang pakai lah, yang memakai motor itu pasti pernah menerobos genangan air ya, yang kiranya sampai ke bagian merendam box filter udara ya. Karena pada dasarnya untuk motor matic itu karena memang dikhususkan box filter itu di samping ya, itu memang sangat riskan dan sangat rentan. Cuman kita bisa antisipasi dengan untuk tidak melewati genangan air yang cukup dalam sehingga dapat merendam dari box filter. Nah, sehingga nanti kalau misalkan air sudah masuk ke bagian box filter, otomatis terhisap ya oleh engine, oleh mesin, masuk ke bagian ruang bakar ya, otomatis mengendap di bagian ruang bakar dan terjadi ada material tambahan di ruang bakar ya. Jadi materialnya berupa air itu masuk ke bagian ruang bakar, dihantam dengan piston yang adanya kompresi atau tenaga yang tinggi ya, kompresi yang tinggi. Otomatis posisi yang terlemah, yang paling riskan untuk patah, itulah yang paling memungkinkan untuk rusak atau patah dengan kejadian adanya water hang. Kita buka ya untuk bagian silinder. Nah, ini udah posisinya seperti ini ya. Jadi yang patahnya itu bagian ini, bagian connecting rod ya, atau stang seher lah kalau bahasa masyarakat kita. Di masyarakatnya adalah stang seher. Nah, patah. Ini bagian yang di silinder. Pistonnya pun nyangkut di sini. Nah, patahnya itu seperti ini ya, terhantam. Nah, ini yang patah yang di bagian bawahnya itu ini. Nah, jadi yang menghantam itu yang ini. Itu posisinya berbenturan. Nih, akibat menerobos genangan air beresiko seperti ini. Hindarilah genangan air. Jangan sampai karena waktu terburu-buru ataupun ada hal yang menyebabkan teman-teman melewati genangan air, sebaiknya dihindari ya, untuk menghindari kejadian seperti ini ya. Jadi ini bukan kesalahan pabrik ya. Ini kesalahan dari pihak pengendara ya. Siapapun itu, bukan hanya owner, bukan owner ya, tapi ini siapapun yang pakai, jika berani menerobos genangan air yang merendam ya, ini genangan air yang merendam sampai ke filter udara ya. Kalau hanya sebatas di bawah, misalkan contoh di bagian ini saja, aman karena memang tidak terhisap. Tapi kalau sudah menggenang sampai terendamnya sampai ke bagian filter udara, resikonya seperti ini. Terus jika muncul ada pertanyaan, terus kalau sudah seperti ini mau seperti apa? Apa saja yang diganti? Yang diganti adalah ini, semuanya diganti. Yang pecah-pecah diganti. Gantinya seperti apa? Bagaimana? Nah, gantinya ya, teman-teman harus mempersiapkan dulu ya. Satu, fotokopi STNK aktif ya, yang benar-benar aktif pajaknya, tidak telat pajak. Kedua, fotokopi KTP pemilik kendaraan ya. Ketiga, potongan dari crankcase. Jadi intinya kita pesan dulu ke pabrik ya, memesan mesin. Kenapa harus ke pabrik? Karena memang ada nomor mesin ya. Syaratnya seperti itu. Terus syaratnya langsung kalau pemesanan itu harus dari bengkel resmi ya. Ada form khusus yang diwajibkan terlampir saat kita melakukan pemesanan crankcase atau blok mesin ya. Jadi hindarilah seperti ini karena tidak semudah itu untuk pemesanan dari crankcase. Terus jika ada muncul pertanyaan, berapa lama pemesanan crankcase ketika kita melakukan order?
ya. Kita biasanya ada estimasi waktu ya, antara rentang waktu 1 sampai 2 bulan. Itu tergantung dari kita proses pengajuan ya. Proses pengajuan itu satu persyaratan dari customer. Jika cepat, kita juga bisa proses cepat ya. Kalau persyaratan sudah lengkap, semuanya sudah terlampir, kita kirim berikut unit crankcase-nya yang ada nomor mesinnya. Nah, kita kirim proses dari Yamaha, informasi estimasi waktu kedatangan sudah biasanya terinformasi di program dari Yamaha. Biasanya nggak lebih dari 1 bulan, ataupun misalkan ada lebih dari 1 bulan, nggak lebih dari 2 bulan, biasanya seperti itu. Tergantung dari kecepatan kita melakukan rekap persyaratan. Demikian pembahasan tentang terkait adanya fenomena water hammer. Mudah-mudahan kita terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan. Mudah-mudahan kita terhindar dari musibah seperti yang terjadi pada salah satu owner di sini ya. Satu pesan kami, hindari genangan air jika airnya sampai menggenang ke bagian filter udara. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, share, subscribe, dan komen. Sampai jumpa di video kami selanjutnya.